membawakan materi tentang artikel metadata ya. Jadi kita intinya nanti langsung praktik ya pengisiannya sesuai standar indeksasi atau DOI. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, Bapak Moderator, Bapak narasumber, Kang Ade, lalu kemudian Bapak Ibu Panitia dan Bapak Ibu pengurus daerah Sulawesi Utara, serta Bapak Ibu peserta kegiatan ini. Oke, pada artikel metadata ini saya akan sedikit preview saja materinya. Nah, sebenarnya materi ini sudah lama sekali kami buat ya, termasuk Kang Abe, Mas Ilmi, beliau-beliau itu adalah fasilitator dari RJ Academy. Jadi materi ini kami buat itu di tahun berapa ya, saya agak lupa ya. Kalau nggak salah di 2003 atau 2021 atau 2002, 2003 ya. Intinya sudah jadi banyak, sudah lama ya. Dan kemudian eh, apa nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi apa akademi nanti ya, saya akan share ya URL-nya. Jadi tentang akademi.relawanjurnal.id. Oke, kita akan mulai. Perkenalan dulu, ini adalah saya Bapak Ibu. Saya salah satu member di relawanjurnal.id. Buktinya mana? Buktinya ada di apa? Ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi ada di situs member.relawanjurnal.id. Sebentar saya pakai pointer deh. Nah, jadi di sini ID saya adalah ini. Bapak Ibu silakan bisa cek. Nah, kegiatan saya sehari-hari, saya menjadi dosen di Prodi TI Unpam 2021 sampai sekarang dan menjadi kepala bidang rumah jurnal di LPPM Unpam. Jurnal kami sudah ada 144 dan 44 sudah terakreditasi mulai dari Sinta 3 sampai Sinta 6. Saat ini sedang diajukan untuk Sinta 2 ini dua jurnal ya yang pada saat tahap pertama Arjuna membuka ya, mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan dua jurnal ini bisa dicinta dua, dan silakan Bapak Ibu jika ada yang mau submit di jurnal-jurnal kami, silakan bisa disubmit, lalu kemudian nanti kami hubungi para editor supaya bisa Bapak Ibu untuk submit di sana. Tapi tentunya peer review proses tetap berjalan. Lalu kemudian jadi anggota RJ ini 2018 sampai sekarang, supervisor, fasilitator ya, advisor dan seterusnya. Terkait substansi, saya menjadi trainer coding AI di DTS Kominfo, lalu menjadi trainer data science di matematika akademik. Kalau untuk jurnal, nah ini saya menjadi editor in chief di dua jurnal, tingkat 3 dan 4 ya di Unpam. Mangga silakan kalau yang substansi yang sama bisa disubmit. Untuk GIUP sedang proses reakreditasi, GTSIA, tahap kedua kami akan reakreditasikan menjadi managing editor di Jurnal Teknik Informatika UIN, Sinta 2, dan editor biasa, editorial board di Andragogi Jurnal Akademis Kemenak. Ya. Ini kontak saya, lalu email saya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Nah, di tahap awal saya selalu bertanya kepada audiens saya, apa sih tujuan Bapak Ibu hadir ke majelis yang mulia ini gitu. Ya, ke kegiatan yang mulia ini. Nah, itu saja pasti ada tujuannya, pasti ada targetnya. Nah, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu menentukan tujuan dan targetnya, mudah-mudahan insya Allah bisa tercapai. Oke, kita akan langsung, ini sebenarnya metadata itu apa? Sebenarnya metadata itu informasi yang dibuat ya, disimpan, dibagikan
Dia itu menggambarkan berbagai hal yang memungkinkan kita interaksi. Nah, ini adalah metadata. Jadi untuk metadata eh, untuk artikel ilmiah adalah apa? Sebenarnya yaitu informasi tentang artikelnya. Seperti apa? Data pengarang, judul artikel, tahun, tanggal publikasi. Dan kemudian juga sebagai bahan deskriptif seperti kata kunci dan abstrak. Ya, sehingga apa? Memudahkan ya dalam melakukan pengarsipan dan kemudian ketika dicari kembali ya nah, artikel itu bisa gampang dicari. Dengan apa? Tentunya dengan metadata yang lengkap dan benar. Ya, saya akan langsung ke fungsi deh. Fungsi metadata apa sih? Sebenarnya resource discovery. Jadi setelah artikel diarchivekan ya, lalu kemudian didoikan aktivasi, itu sebenarnya fungsinya untuk dilakukan resource discovery. Ketika Bapak Ibu mencari di search engine, mencari di beberapa lembaga pengindeks, nah itu bisa langsung ditemukan. Ya, jadi intinya adalah itu. Nah, menurut eh, apa? Menurut eh, Mas Tanzil Murtazam, ya fungsinya apa aja sih? Pertama, mudah terindeks dan ditemukan. Ya, oleh siapa? Oleh search engine, ya mesin pengindeks otomatis. Nah, ini yang saya kemukakan tadi. Atau lembaga pengindeks yang dia mengandalkan metadata dalam proses pencariannya. Ya, seperti salah satunya adalah DOAJ, yaitu mengandalkan metadata. Makanya ketika kita sudah terindeks DOAJ, kita harus mengupload XML ya. Jadi mengupload XML dari hasil publikasi. Ya, secara terpisah ya dengan doi. Jadi di fungsi OJS itu ada download XML untuk DOAJ dan kemudian diupload di web DOAJ. Lalu yang kedua, memudahkan untuk melakukan citasi menggunakan mesin terkait ya. Jadi citasi itu bisa langsung terrecord gitu. Misal di Google Scholar dan lain-lain. Memudahkan untuk mesin analisa artikel membaca identitas atau bahkan isi artikel. Ya, beberapa sekarang udah, apalagi dengan AI ini, ya, beberapa mesin sudah bisa menganalisa, membaca identitas atau bahkan dari isi artikelnya. Nah, itu menurut Mas Tanzil. Nah, jadi apa? Kita sebagai editor, mudah-mudahan di sini tempat berkumpulnya para editor, ya, jangan sampai, nah, nih, melakukan perubahan ya metadata setelah terbit. Ya, ketika melakukan perubahan setelah terbit, apa? Maka berubah nih tanggal terbit di metadatanya. Nah, ingat Bapak Ibu, jadi ketika kita melakukan perubahan setelah terbit ya, maka tanggal terbitnya di metadatanya itu berubah ya, dan data tanggal pada artikel di mesin pengindeks juga. Jadi tanggal terbit di metadatanya berubah dan tanggal pada artikel di mesin pengindeksnya juga berubah. Nah, dampaknya apa? Jadi pada saat penulis lain mensitasi artikel yang diedit metadatanya, jadi itu sangat berdampak ketika penulis lain mensitasi artikel yang dilakukan perubahan terbit, maka dia akan berubah ya data tanggal tersebut. Nah, untuk menghindarinya bagaimana? Jadi, editor itu sebaiknya sebelum publish, ya, jadi sebelum publish, alangkah lebih baik memastikan dahulu isian metadata artikelnya sudah benar dan lengkap. Jadi, tidak ada perubahan sama sekali setelah artikel tersebut, gitu, ya. Jadi, ketika kita mau terbit, diperiksa terlebih dahulu apakah metadatanya sudah sesuai dengan PDF artikelnya atau tidak. Nah, kalau saya biasanya melakukan bukan di PDF-nya, tapi mengcross-check-nya di final doc-nya. Ya, atau kalau melakukan layout, nah nanti sama Mas Ilmi ya, masalah perlayoutan, beliau sangat ahli di perlayoutan, atau pakai Adobe InDesign ya kalau tidak salah. Jadi sebelum di PDF-kan, nah kita cross check tuh, kita copy paste-nya metadata di OJSL itu dari sana gitu. Baik judul, abstrak, reference ya dan seterusnya.
cross check betul-betul apakah sudah lengkap atau tidak penulis ya. Kalau di PDF-nya ada 5, berarti di OJS juga ada 5 ya. Kenapa? Karena metadata artikel ini menjadi tanggung jawab dari editor Bapak Ibu dan juga penulis ya. Tapi ya sepenuhnya ada di editor. Ketika kesalahan, maka dampaknya ya pasti di distribusi doi artikelnya ya. Ketika kita melakukan melakukan deposit doi artikel. Makanya ada beberapa jurnal yang menanyakan di forum, di grup-grup ya, kok saya error ya ketika deposit doi gitu, error terus nggak bisa aktif gitu. Ketika dilihat ternyata terdapat perubahan pada judul jurnalnya karena mungkin mendapatkan masukan ketika workshop akreditasi ya, si editornya itu harus merubah sesuai dengan EISSN BRIN. Akhirnya dirubah, lalu kemudian error ya ketika melakukan deposit doi. Nah, caranya gimana supaya tidak error tersebut? Ya nanti kita pada saat praktek. Nah, ini adalah checklist author metadata yang Bapak Ibu betul-betul pastikan sudah sebelum artikel terbit ya. Pastikan ini sudah benar semuanya. Kelengkapan jumlah penulis ya sama dengan full text dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri saja. Nanti kita bisa langsung praktek saja. Oh ya, saya diberikan waktu sampai kapan, Mas Moderator, Mas Arun? Sampai jam 11 WIB, Thailand. Oh, jam 11 WIB. Nah, makanya saya agak ngebut nih. Jadi kalau untuk teks nih, nah silakan dicek ya, cross check ya nama penulis ya benar, setiap kata pada nama penulis diawali huruf kapital, title case dan seterusnya. Nah, ini ada 3 checklist ya Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini silahkan nanti disesuaikan. Nah, kita akan praktek sesuai dengan hal-hal ini. Prakteknya adalah tidak yang real ya, tapi untuk metadata itu adanya di bagian mana aja. Sambil saya masuk ke materi saya yang ada di Akademi Relawan Jurnal.id. Oke, jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini struktur XML yang dideposit pada doi. Ya, ini contohnya saja ya. Ini salah satu jurnal saya ya. Jadi seperti ini ada depositor name, ada email address ya, ada registran. Nah, komponen-komponen yang ada di sini yang nanti Bapak Ibu bisa kita bareng-bareng praktek ya. Ada di mana saja gitu. Untuk di sini karena kan judul materinya adalah harus praktek ya. Untuk di sini apakah masih ada yang di OJS 2? Apakah masih ada? Wah, masih ada ya. Oke, nanti bagaimana ya? Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti atau mendaftar di Akademi Relawan Jurnal.id karena saya prakteknya memakai OJS 33 ya. Tapi di sana lengkap pembahasan mulai dari OJS 2, OJS 30, 31, OJS 32, OJS 33. Nah, itu ada lengkap semua di sana gitu. Kami membuatnya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini adalah struktur ya. Jadi di bawah itu struktur untuk judul artikelnya dan seterusnya. Nah, hal-hal ini harus terpenuhi ya Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya ceritakan, full title jurnalnya ini adalah ini ya, Jurnal Informatika Universitas Pamulang tanpa singkatan JIUP ya. JIUP-nya abref aja. Sebenarnya abref ini tidak seperti ini. Karena sudah dari awalnya ini, maka kami menggunakan ini. Harusnya pakai yang LTWA ISSN. Nah, kemudian pada saat ngikut workshop akreditasi, untuk EISSN tidak seperti ini, harus ada unsur JIUP. Maka Bapak Ibu rubah, lalu setelah rubah, baru deposit doi sudah dilakukan sebelum ikut workshop itu. Maka ketika dilakukan deposit, maka dia akan error. Karena namanya berganti dan Crossref tidak mengidentifikasi bahwa judul jurnalnya adalah ini gitu. Nah, itu adalah banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lihat di grup-grup ya terkait dengan aktivasi doi.
Ya, kita akan langsung melakukan praktek ya Bapak Ibu. Silahkan dibuka masing-masing OJS-nya ya. Bagaimana cara mengedit. Untuk ini kita pakai yang 33. Apakah sudah banyak yang menggunakan OJS 33 Bapak Ibu di sini? Sudah banyak ya? Atau belum malah? Kalau kami masih OJS 2, Pak. Kang. Oh, OJS 2 ya? Waduh, Iya, saya nggak ada contoh OJS 2 ini. Atau boleh kalau misalkan mau boleh juga OJS 3. apa? OJS 3 ya? Oke. Wah, 3.4. Wah, saya prakteknya pakai 3.3 ya, Pak. Tapi nanti mudah-mudahan untuk 3.4, 3.5 menyusul ya, Pak, di update di Akademi Relawan Jurnal.id. Jadi kita update. Di sana juga lengkap dengan video tutorialnya. Jadi kita berikan, saya share deh. Ya. Oh iya, di sini sih sebenarnya paket lengkap ya, Bapak Ibu. Jadi kalau saya kemarin itu mengikuti kegiatan BNSP ya di Lembaga Pustaka Ilmiah Elektronik RJI, dan skemanya adalah tata kelola ilmiah elektronik ya. Dan kemudian saya harus ujian juga, walaupun saya menjadi fasilitator, saya juga ujian juga di sini gitu. Nah, kalau ini saya menggunakan akun sebagai fasilitator. Nah, untuk materinya ini ada 8 ya Bapak Ibu ya. Metadata, fungsi, cara penulisan nama autor, email, judul artikel, abstrak, daftar referensi, metadata artikel di OJS, dan seterusnya. Saya kalau di sini agak ngebut ya Bapak Ibu, jadi tidak membahas secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan mau, silahkan ke akademi.relawanjurnal.id, lalu kontak helpdesk-nya dari RJI ya. Bagaimana caranya bisa seperti ini. Kalau kemarin saya menjadi peserta, saya mengikuti kegiatan sertifikasi di angkatan pertama kalau tidak salah ya. Eh, di Lembaga Pustaka Ilmiah Elektronik RJI, dan alhamdulillah sertifikasi BNSP. Jadi sah saya secara nasional Bapak Ibu mengelola jurnal bersertifikasi nasional. Oke, materinya adalah ini. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu di PDF-nya? Nah, ada isinya adalah ini. Ya, penulisnya juga panitia sendiri nih, Bu Faradila Hasan nih. Jadi sebagai penulis juga. Ya, selain saya, terus Mas Andista dan Faradila Hasan. Nah, ini daftar ininya, kita akan langsung ke bagian ini ya, cara ngedit ya. Oke, kalau untuk OJS 2 bisa juga dibuka saja. Nanti saya hanya menjelaskan melalui materi ini saja. Nah, naskah yang sudah terbit ya dapat diedit metadatanya dengan cara login ya dengan akun editor, pilih back issue, kemudian pilih isu. Sebenarnya bukan naskah yang sudah terbit, belum ya, belum terbit ya. Jadi harusnya sebelum terbit itu naskah tidak bisa diedit. Jadi ketika artikelnya itu akan diproses, maka Bapak Ibu bisa setelah diproses ya sampai proses editing ya. Jadi setelah review ya terus editing, ada dua untuk melakukan edit metadata. Pertama di bagian summary ya, lalu kemudian ke submission metadata, lalu bisa edit metadata. Nah itu satu. Lalu kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu bisa ke tahap editing, lalu kemudian ke bagian copy editing. Nah ini di sini. Oke, sebentar. Nah, ya. Di bagian copy editing baru kemudian bisa mengedit metadata. Bapak Ibu silakan bisa dipilih aja salah satu artikel, login sebagai editor, pilih salah satu artikel, lalu kemudian bisa melakukan itu. Nah, apa yang diisi metadatanya? Ada author, ya, ada title dan abstrak, ada cover, ada indexing,
ada supporting agencies, ada digital object identifier (DOI), ada referen, display, dan permission. Nah, kalau author, nah biasanya ada yang terdiri dari 3 nama ya, ada yang 2. Nah, berarti kita harus mengisinya seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Ya, ketika misalkan ada yang 1 nama tapi beliau itu sudah diterbitan sebelumnya, itu sudah menggunakan first name-nya adalah S, lalu last name-nya adalah, misalkan pada nama Soekarno ya, last name-nya adalah Soekarno. Jadi, maka dituliskan adalah awalnya adalah S, lalu kemudian Soekarno. Seperti apa Prof. Istadi ya, guru kita semua di JS, di Becerek beliau. Nah, beliau itu ketika menuliskan namanya itu awalnya I, lalu kemudian last name-nya adalah Istadi gitu. Nah, terus kemudian jika belum ada terbitan dan menggunakan 1 nama, sebaiknya ditulisnya seperti ini: Soekarno, lalu Soekarno. First name-nya Soekarno, last name-nya adalah Soekarno. Nah, itu untuk penulisan nama. Kalau dari 3 suku kata ya seperti ini ya. Jadi middle dan kemudian. Ya, tapi kalau misalkan hanya 2 suku kata ya seperti ini. Lila, terus kemudian last name Hasan. Email, masukkan email, ORCID ID. Nah, ini banyak yang error ya ketika memasukkan ORCID ID. Tambahkan unsur HTTPS. Jadi S, jangan HTTP saja. Jadi tambahkan unsur S di URL ORCID ID. Lalu kemudian peranalannya ya, URL-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ada URL. Nah, jadi URL ini jika punya Scopus, masukkan Scopus Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak ya cukup Scholar saja dimasukkan. Ya, untuk afiliasi, masukkan afiliasinya sesuai nomenklatur dari institusinya. Seperti saya Universitas Pamulang, maka saya memasukkan Universitas Pamulang, bukan Pamulang University. Jadi seperti itu. Country jangan lupa ya, masukkan negara Indonesia itu wajib Bapak Ibu. Ya, lalu kalau ini sifatnya biostatement, ini adalah sunnah, masukkan alamat surat menyurat dan seterusnya. Jadi itu untuk apa isian metadata pada OJS 2. Nah, untuk cara aksesnya sekali lagi di tahap summary ya, pada artikel yang belum terbit, lalu kemudian di edit metadata, di submisi metadata dan edit metadata. Lalu kemudian untuk yang selanjutnya di bagian editing, lalu ada cari di bagian copy editing ya, lalu kemudian di review metadata, maka bisa melakukan edit metadata ya. Itu untuk OJS 2, lalu kemudian saya belum bisa masuk ke OJS ya, karena OJS saya OJS 3. Nah, sekarang di versi OJS 3.0 dan 3.1. Nah, sebenarnya sama sih, hampir kurang lebih ya, cuman penempatan penempatan di menunya aja yang tidak sama ya antara OJS 3.1 dan 3.3. Ada perbedaan sedikit saja gitu. Tapi ya sama kurang lebih ya. Untuk OJS 3.0, cara melakukan pengaturan ini login menggunakan akun Journal Manager, lalu ini typo ya, setting, lalu kemudian jurnal, lalu kemudian masthead. Nah, di bagian masthead ya, ini ada komponen jurnal name, jurnal inisial, jurnal abbreviation, lalu publisher, dan ISSN. Nah, itu wajib Bapak Ibu isi. Ya, jika punya hanya online ISSN, isikan online ISSN-nya saja. Nah, abbreviation ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari TWA namanya. TWA. Di Scholar ya, TWA aja. Nah, langsung akses issn.org, akses ke TWA, udah. Langsung cari satu-satu namanya ya Bapak Ibu. Nama misalkan jurnal. Nah, scroll ke bawah, lalu kemudian di sini. Ya. Saya cari satu-satu Bapak Ibu, silahkan. Ya, misalkan jurnal, SO-nya 2 ya. Jangan saya neken keyboardnya. Oke. Ya, maka ditunggu saja ya.
Nah, apakah ada nama jurnal di sini? Oh ya, jurnal English Times. Berarti J titik. Maka untuk apa? Untuk pengisian mana ya? Untuk pengisian di sininya berarti J titik. Lalu cari lagi of public knowledge ya. Of-nya apa? Spasi of. Kalau tidak ada of aja. Spasi public itu apa? Jadi jurnal abbreviation itu seperti itu. Lalu kemudian itu untuk basic jurnal identity dan kemudian kalau di OJS 33 dan 32 dan 33 saya akan masuk ke sini saja ya. Jadi di bagian jurnal, nah ini OJS 33 Bapak Ibu 3304 ya. Nah, di bagian jurnal identity ini lalu di bagian publishing detail. Nah, ini ya. Jadi jurnal title, jurnal inisial, jurnal abbreviation, publisher, online ISSN. Jadi itu adalah basic ya, basic untuk metadatanya. Nah, untuk pengaturan kalau misalkan Bapak Ibu terliwat, Bapak Ibu bisa saya biasanya ngonten di YouTube ya, YouTube saya ada, cari saja Asep Erlan Maulana, atau kalau di TikTok itu ada Cep Erlan, itu semuanya sebenarnya sama. Tapi kalau di TikTok saya bagi-bagi ya. Silakan bisa dikunjungi saja. Nah, saya membahas tentang ini ya. Bahkan sekarang sudah sampai kontak. Nah, lalu kemudian basic ya. Pertama, basic journal identity untuk di OJS 3 ya secara keseluruhan. Lalu yang bagian kedua adalah submission metadata. Nah, submission metadata bisa Bapak Ibu bisa akses pertama Bapak Ibu menjadi journal manager atau editor setting workflow submission ya. Jadi di workflow Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di OJS 30 sampai 33 Bapak Ibu tinggal login sebagai journal manager atau editor ke setting lalu kemudian ke bagian workflow ini. Nah, jadi setelah ke bagian workflow ini ya Bapak Ibu ke bagian metadata ya. Nah, ini kalau di OJS 33 ya. Kita cek kalau di bagian OJS 30 ya, isian apa aja oh langsung. Dia langsung ada seperti ini. Maka tinggal di checklist saja ya. Nah, saya akan masuk ya, apa saja yang biasanya saya lakukan setting ya. Bagian wajib, bagian sunahnya. Jadi kalau bagian wajibnya pertama adalah keyword. Keyword itu kita enablekan, lalu kemudian kita pasang required. Jadi wajib. Jadi nanti ada tanda bintang merah ya. Nah, lalu kemudian kedua adalah supporting agencies ya. Nah, kalau supporting agencies ini berarti kita enablekan juga tapi tidak wajib. Kita tanya nih ke si autornya apakah artikelnya menggunakan anggaran atau dana hibah, dikti, hibah kalau di Kemenak ya, hibah kampus ya, kalau ada buat di sini dimasukkan, gitu. Jadi tidak do not request tapi jadi sunnah aja gitu, atau tidak wajib, ya. Jadi itu, jadi tinggal diisi saja. Nah, di artikel biasanya ada acknowledgement. Nah, itu memasukkan unsur penelitian ini karena ada hibah ya, hibahnya dari mana. Nah, dimasukkan juga di metadatanya, yaitu di supporting agencies. Ya, sifatnya tidak require karena ada beberapa penelitian tidak wajib ya. Karena ada beberapa penelitian yang menggunakan dana hibah, ada juga yang pribadi gitu. Lalu kemudian ada bagian reference. Nah, ini reference saya wajibkan. Enable, lalu kemudian saya wajibkan. Nah, itu biasanya untuk setup yang kedua. Ya. Lalu kemudian untuk DS32, 33 ya. Lalu kemudian untuk setup copyrights and license. Nah, ini Bapak Ibu kunjungnya bukan di workflow, tapi di distribution. Ya, di distribution ya biasa di setting ya, jadi ke setting ya, ke setting ini ya, lalu kemudian ke distribution ya, agak lama.
Nah, lalu bisa dilakukan ya pengaturan. Copyright holdernya punya siapa? Autor, jurnal, atau punya publisher. Ya, berarti kalau untuk unsur autor ya sudah tidak ada dokumen copyright transfer agreement. Tapi kalau di copyright holdernya adalah jurnal atau publisher itu ada unsur copyright transfer agreement untuk hak publikasi ya. Kalau untuk hak kita yang melekat di author ya. Terus lisensinya tinggal dipilih mau yang CC NCND ya atau CC NC saja ya atau CC NCSA ya atau CCND atau CC BY ya atau CCSA. Nah, ini tinggal dipilih kebetulan di jurnal saya ya. Oh, ini jurnal latihan. Kita pilih yang attribution share alike. Ya. Jadi itu copyright year-nya kita pilih per issue. Ada beberapa yang memilih publish as you go yaitu artikel publication date. Nah, lalu kemudian di bagian copyright and license. Nah, sekarang di bagian artikel section. Nah, artikel section juga Bapak Ibu silakan lakukan pengaturan ya. Setting, jurnal, section. Biasanya ada di sini ya setting, jurnal, nih setting, lalu kemudian jurnal, lalu kemudian section. Nah, section ini mungkin ada artikel, ada book review, bukan book review, mungkin ada editorial preface ya. Nah, itu perlu diatur. Jadi kalau pengaturan artikel ya seperti ini tidak dicentang-centang-centang, tapi kalau editorial preface, nah ini bisa dicentang. Ya, tidak perlu peer review kalau untuk editorial preface, tidak perlu abstrak, tidak perlu dimasukkan di indexing jurnal, ya, tidak perlu. Nah, item hanya bisa disubmit editor dan section editor, lalu diomit ya judulnya ya dari isu misalkan, atau diomit nama autornya, karena hanya editorial preface saja ya. Terus bisa dimasukkan dimasukkan section editornya. Nah, itu pengaturan untuk di keempat ya. Selalu sekarang pengaturan kelima, additional plugin. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa memasukkan plugin ya, tambahan ya, founding data atau cross-reference linking. Nah, jadi kalau di sini ya saya kebetulan ini karena jurnal latihan ya. Belum settingannya ada di website, setting website, lalu kemudian ke bagian plugin. Di bagian plugin ini, kebetulan kalau belum diinstal, dia pasti tidak ada tuh ya. Cross-reference. Ini tidak ada, tapi perlu diinstal, dimasukkan ya. Jadi perlu dimasukkan di plugin gallery, ya kita kunjungi, lalu kemudian kita lakukan instalasi. Jadi kita lakukan instalasi, bukan hanya referencing tadi, founding juga ya. Founding ini juga kita masukkan agar nanti ini kita install ya karena emang belum saya setup ya jadi dia belum bisa masuk ya masuk nggak ya coba yang server ini belum saya setup jadi dia masuk tidak dia error ya karena perlu pengaturan jadi dia akan masuk ke dalam sini dan kita bisa melakukan pengaturan lalu kemudian ini edit artikel ya sebelum artikel diterbitkan oh ya ini pada saat editor akan dipublish ya. Itu ada di mana saja. Kalau metadata di OJS 3031 ya, dia ada di bagian copy editing. Lalu ke bagian metadata. Sorry. Mana nih ini ya? Belum ada itu ya. Tapi kelihatan nggak Bapak Ibu untuk mouse saya? Saya menggerak-gerakkan. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Kelihatan, Pak, kelihatan. Pak. Mouse saya kelihatan ya? Bergerak-gerak ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi kalau di OJS 3031, Bapak Ibu ke bagian copy editing sini, ya.
ya. Lalu kemudian di bagian atas ya, di samping editorial history, bagian metadata. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan edit di sana, ya. Dan kemudian kalau ini sebelum publish ya. Dan kemudian Bapak Ibu bisa melakukan editing. Nah, sekarang ya kita akan melakukan edit metadata di OJS 32 dan 33. Nah, kalau di bagian sini ya, bagian OJS 32 33, Bapak Ibu kita ambil salah satu artikel ya, misal seperti ini. Ya, saya view saja. Nah, seperti ini ya. Jadi bukan di copy editing lagi, karena tidak ada di bagian atas ini metadata editorial history. Jadi di sini terbagi dua, ada workflow. Workflow itu proses penerbitan artikel dari submission, review, copy editing, production. Lalu ada publication di sini. Nah, ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Judulnya title cast. Sebaiknya judul itu tidak kapital semua, tapi title cast dan huruf sambungnya kecil di depannya. Jadi title cast ini kan besar ya di depan. Nah, kalau huruf sambung ini kecil semua. Lalu abstrak sebaiknya dimasukkan abstrak yang berbahasa Inggris. Ya, saja. Terus kemudian ada kontributor. Nah, ini list author sesuaikan dengan PDF-nya. Tinggal dimasukkan add kontributor ya, dan kemudian masukkan data yang lengkap ya, yang sesuai dengan autornya. Metadata keyword ya, nah tidak seperti ini ya. Jadi kita buatnya adalah ini saya betulkan ya, CNN. Nah, ini tidak seperti ini ya. Jadi satu-satu Bapak Ibu. Terus pelafalan hijaiyah, pelafalan hijaiyah, lalu kemudian huruf hijaiyah, enter, ini dihapus. Jadi satu-satu seperti ini. Ya, kalau supporting agencies silahkan. Nah, ini untuk menanyakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan yang mendapatkan hibah. Referen, nah ini jangan lupa dimasukkan ke sini. Copy dari file Word-nya, bukan PDF-nya. Jadi Word fix atau InDesign fix ya dimasukkan ya. Tapi sekarang sudah jarang sih InDesign. Jadi semuanya pakai Word ya. Dari Word ya mungkin ya. Dari Word lalu Word yang sudah fix ya akan diekstrak ke PDF. Nah, itu di bagian referen dimasukkan lalu kemudian dimasukkan ke sini. Jadi jangan di PDF-nya copy lalu dimasukkan ke sini, tapi dari fix Word-nya baru dimasukkan ke sini. Unsur galei, nah ini dimasukkan galenya ya, PDF-nya ya. Setelah itu ya baru kemudian bisa dipublish. Nah, ini yang lengkapnya ini yang sudah terbit ya. Tapi usahakan tidak. Oh, ini yang sudah di-schedulekan. Karena itu masih proses review ya. Jadi tidak muncul beberapa unsur. Ini ya. Gale ya, identifier. Nah, ini identifier nanti dimasukkan doi-nya ini setelah Bapak Ibu melengkapi ini semua gitu. Sebaiknya dilengkapi dulu. Ya, isu nanti akan ada ketika ketika dipublish dia akan ada pertanyaan. Identifier atau doi belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Maka kita cancel dulu, kita isi, kita assign di sini, baru kita save ya. Jadi itu untuk pengaturan di bagian metadata OJS-nya. Terus struktur metadata OJS ya, ini juga sudah saya bahas tadi. Kontributor. Nah, ini penulisan Bapak Ibu kalau di OJS 3 atau 33 ya, kemungkinan namanya ada ini saja, first given name dan last name. Jadi kalau 3 ya saya pakai Asep Arlan, lalu kemudian last name-nya Maulana. Ya, seperti ini. Jadi itu, lalu untuk ini sudah saya bahas tadi, identifier. Oh ya, sekarang di bagian di bagian identifier. Nah, ini kalau belum ada, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan doi ya, cross-ref. Ini di Journal Manager setting website plugin ya. Nah, seperti ini.
Oke, di jurnal, lalu kemudian kita ke tools ya. Kita ke tools ya, dari login sebagai ini kita ke tools, lalu kemudian sebentar, ada di Crossref XML export plugin. Ya, atau bisa nanti ke plugin ya. Nah, ini untuk melakukan setup, ya silahkan di setup nama, terus depositornya, emailnya, lalu username-nya. Ini kalau misalkan otomatis ya. Kalau misalkan otomatis, ya Bapak Ibu tinggal dicentang. Ya, kalau tidak otomatis seperti saya, itu manual satu-satu, maka saya tidak centang ini ya. Ini juga tidak saya masukkan. Oh sorry, ini dimasukkan ya, karena ada username-nya. Baru kemudian di artikelnya baru kita centang lalu ekspor. Nah, maka XML yang tadi itu baru saya masukkan. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Untuk pengaturan apa doi ya. Nah, untuk pengaturan doi juga bisa dilakukan di bagian website, lalu kemudian plugin ya. Kita cari Crossref supaya cepat. Nah, ini klik ya tanda panah biru yang ke kanan. Jadi dari kanan dia langsung ke bawah, terus import export data ya, baru dilakukan setup. Sama aja sih sebenarnya ya. Jadi mau dari tools itu juga bisa, mau dari website itu juga bisa. Ya. Lalu kemudian, nah untuk setupnya, setting juga bisa ya. Ini, oh sorry, ini sorry. Tadi ada yang kelewat ya. Jadi doi plugin setting ini ya. Nah ini, setupnya isu artikel jangan gale, masukkan prefix doi kampusnya. Ini hanya satu ya, jadi tidak ada dua prefix. Nah lalu kemudian usahakan pakai yang default pattern. Ya kalau default pattern itu hanya patch dari jurnalnya, lalu kemudian dari isu, dari volume isu, lalu kemudian dari ID artikelnya. Ya, jadi usahakan memakai itu saja. Lalu kemudian klik save. Maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan setup seperti ini. Nah, jadi itu untuk pengaturan di Crossref ya, unsur Crossref. Untuk Gale sudah, permission disclosure juga ada ya, tinggal diisi saja atau biarkan otomatis kalau kita sudah melakukan setting ya di setup. Nah, untuk isu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan cover ya, page ya, atau URL page, date publish dan seterusnya ya. Kalau saya biasanya untuk URL page itu seperti di jurnal saya ya. URL page itu kita unik ya Bapak Ibu. Jadi saya setup nih. Jadi saya setup untuk archive ya. Misalkan archive di volume 9 nomor 4 gitu. Nah, uniknya adalah seperti ini. Kita gunakan. Ini menandakan volume 9 ya, isu 4 diterbitkan di bulan 12 lalu 2024 gitu. Ya, kita edit ya, unik ya. Jadi edit uniknya itu apa? Kita lakukan editing di bagian isu. Nah, cara untuk editingnya di mana ya? Tinggal di back issue, edit future issue, Bapak Ibu buat isu, lalu kemudian bisa ke bagian sini ya, tinggal kita edit. Ya, jadi di bagian isu, ya, bagian bawahnya URL path-nya kita masukkan ini unsur. Jadi URL-nya pasti akan seperti itu. Oke, apalagi nih? Sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi prakteknya adalah itu, gitu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Kang Erlan atas materinya, itu sangat aplikatif ya. Ini sudah ada beberapa yang raise hand.